Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca dosa besar yang ke-16, yaitu ghisyul imam ar-ra'iyata wa dhulmuhu lahum. Kedzaliman seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semuanya. Beliau bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Hadis itu harus senantiasa melekat di benak kita. Harus senantiasa kita ingat, kita hadirkan agar kita tidak berlaku semena-mena, agar kita tidak menyalahgunakan amanah yang ada di pundak kita, agar kita berhati-hati dalam menjalankan amanah tersebut. Karena begitu banyak ancaman-ancaman yang Allah jelaskan dalam Al-Quran maupun Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis beliau, bagi siapa saja yang mendapatkan amanah memegang kepemimpinan, baik kepemimpinan yang sifatnya sangat luas, sangat besar, memimpin sebuah negara misalnya, atau memimpin sebuah daerah, atau pimpinan yang cakupannya lebih kecil, lebih sempit, namun semua itu adalah kepemimpinan yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah ayat, yaitu ayat ke-42 dalam surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas." Tidak lain celaan bagi orang-orang yang mendolimi orang lain, wa yabaghuna fil ard, dan melampaui batas dalam kehidupan duniawi ini, bighairil haq, dengan cara yang tidak dibenarkan, ulaika lahum adzabun alim, mereka itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Dalam ayat itu Allah mengabarkan bahwa siapa saja yang berlaku kedzaliman, melakukan kedzaliman, melampaui batas, merugikan orang lain, menyusahkan orang lain, termasuk di dalamnya adalah para pemimpin yang mendolimi bawahannya, mendolimi rakyatnya, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan penjelasan yang lebih jelas lagi, dengan penjelasan yang lebih spesifik lagi, di mana beliau bersabda, "Ad-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah." Kedzaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Artinya siapa saja yang berlaku zalim, dia akan mendapatkan kegelapan dalam kehidupan akhiratnya. Semakin besar perbuatan zalimnya, maka semakin gelap kehidupan dia di hari akhirat nanti. Adapun terkait dengan kedzaliman pemimpin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min hakimin yahkumu bainan nas illa hubisa yaumal qiyamah wa malakun akhidun biqafah." Artinya, tidak seorang pemimpin pun yang dia memimpin urusan-urusan rakyatnya, melainkan pada hari kiamat nanti akan ada seorang malaikat yang memegang tengkuknya, memegang tengkuk belakangnya. Fa in qala alqih alqahu fahawiya fi jahannam 40 kharifa. Jika Allah memerintahkan malaikat itu untuk melemparkan orang tersebut, maka orang itu akan dilemparkan oleh malaikat itu masuk ke dalam neraka jahannam sedalam seperti perjalanan selama 40 tahun. Naam, sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahul jami'. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siksaan yang menanti bagi pemimpin yang tidak berbuat adil. Dia akan dihadapkan kepada Allah, mempertanggungjawabkan amanah yang dia pikul di dunia ini, dan seorang malaikat telah siap memegang tengkuknya, tinggal menunggu perintah Allah. Jika dia pemimpin yang zalim, akan langsung dilemparkan ke dalam neraka jahannam wal'iyadzubillah. Jika dia pemimpin yang adil, maka Allah pun akan menyelamatkannya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sinfani min ummati lan tanalahum syafa'ati. Ada dua golongan dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafaatku. Beliau mengatakan sultanun dhulumun ghashush. Yang pertama adalah pemimpin yang banyak berbuat zalim dan mencurangi rakyatnya. Sedangkan yang kedua wa ghalin fid din yashhadu alaihim wa yatabarra minhum, dan orang yang berlebih-lebihan dalam urusan agamanya. Hadis riwayat Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu al-jami'. Lihat hadis tersebut para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa dua golongan itu tidak akan mendapat syafaat beliau pada hari kiamat. Golongan yang pertama adalah para pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang curang, pemimpin yang menindas rakyatnya. Mereka tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mereka tidak bertaubat hingga akhir hayatnya. Dan dalam hadis yang lainnya dengan lebih tegas lagi, lebih mengerikan lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah imamun jair." Orang yang paling pedih siksanya, orang yang paling dahsyat siksanya pada hari kiamat adalah pemimpin yang zalim. Sebuah hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Ya'la At-Tabrani dan yang lain-lainnya. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati oleh Allah. Maka siapa saja di antara kita mendapatkan amanah untuk memegang kepemimpinan, walaupun itu hanya kecil, bahkan hanya memimpin keluarga kita sendiri, na'am, atau memimpin tetangga-tetangga kita sendiri dalam lingkup RT saja misalnya, atau yang lebih besar dari itu, maka kita harus berusaha menjadi imam yang adil, menjadi pemimpin yang adil, dan menjauhi perbuatan zalim dalam kepemimpinan kita. Karena sesungguhnya kepemimpinan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita adil, maka kita akan termasuk golongan yang dilindungi oleh Allah. Seperti disebutkan dalam hadis bahwa ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ketika sedang terik matahari sangat menyengat. Di antaranya adalah pemimpin yang adil. Namun jika kita tidak adil, kita berbuat zalim kepada bawahan kita, kepada rakyat kita, kepada orang-orang yang kita pimpin, kepada orang-orang yang kita pegang urusannya dan kita atur, maka siksa sangat pedih menanti kita semuanya. Maka pilihannya hanya satu. Ketika kita diberi amanah untuk memimpin, kita harus berusaha menjadi pemimpin yang adil. Mau tidak mau harus berusaha seperti itu. Maka mari kita belajar bagaimana agar menjadi pemimpin yang adil. Mari belajar membaca Al-Quran, bagaimana Allah menjelaskan tentang keadilan dan cara-cara menjadi seorang yang adil dan berbuat baik. Kita membaca hadis, membaca keterangan para ulama agar kita menjadi hamba yang beruntung di dunia dan di akhirat, bukan menjadi hamba yang binasa karena kepemimpinan, karena amanah yang tidak kita jalankan dengan baik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Atas segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.